Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil temen-temennya yang lainnya diingatkan, Pak Khairul mungkin saya minta tolong Riki buat join. Untuk Tasya saya minta tolong Rika sama Yosi untuk dihubungi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ngumpulin mungkin mahasiswa yang sekiranya dosen pendamping atau dosen pamong PPL-nya saya. Ternyata nambah kan ya. Sebelumnya kan saya sering diskusi sama yang kelas reguler 6 orang. Putri dan kawan-kawan, Tasya dan kawan-kawan. Ternyata dari pihak TU menambah lagi gitu kan ya mahasiswanya. Jadinya saya mau nggak mau ada obrolan bareng biar yang baru join tuh nggak ketinggalan. Nah, terus lagi untuk tujuan PPL itu sebenarnya bagusnya memang di SMA gitu ya. Tapi karena ada hambatan lain atau ibaratnya ada pilihan lain kayak Pak Khairul sama Rosa kan SMP ya. Terus tadi juga saya baru tahu kalau ada kegiatan asistensi mengajar mandiri. Hampir sama kayak PPL, emang tujuan utamanya itu di SMA. Cuman enaknya asistensi mengajar itu dapat konversi SKS 20 SKS. Dan itu untuk mahasiswa dari semester 5 sampai semester 7. Untuk yang udah ngejalanin PPL hari ini sampai nanti sampai selesai, itu kalian jangan sedih, jangan ibaratnya ada penyesalan karena mungkin apa ya, kampus juga baru ngadain asistensi mengajar gitu kan, saya juga baru tahu hari ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, udah baru ada gitu kan program ini gitu. Untuk kalian yang ikut PPL, ibu tetap harus ngasih semangat dan terus memonitoring sampai nanti laporannya selesai. Nah selanjutnya setelah beberapa mahasiswa yang udah ngajar di sekolah, otomatis kan ada penilaian. Nah saya izin share screen. Itu yang penilaian, ya kan? Itu penilaian tuh rata-rata pada pakainya gini ya, penilaian mahasiswa belum mengajar ya. Setelah saya lihat Putri, Tasya, kebanyakan ini yang dikirim ya? Iya Bu, saya Ya kan? Yang 5 lembar ini ya. Untuk Pak Khairul sama Rosa apa pakai ini? Iya Bu, pakai itu juga. Oke. Berarti ini udah diisi ya? Sudah Bu. Oke. Gini ya, kita kupas bareng-bareng. Jadi di sini saya intinya sebelum kita akhiri di sekolah, alangkah baiknya kita bahas dulu laporan tuh yang dibutuhin apa aja kan. Yang paling penting yang pertama ini penilaian, karena tujuan utama kalian PPL itu kan pasti untuk dapat nilai kan. Ini seperti biasa mau nggak mau diisi. Ini untuk foto hitam putihnya boleh bentuk digital, boleh juga foto hitam putih 3x4 tempel langsung. Itu terserah masing-masing. Ini juga semua diisi dengan lengkap dan jelas. Ini sih saya menyarankan guru pamongnya sih yang mengisi karena kan tulisannya berbeda. Tapi kita balikin lagi, ada beberapa sekolah yang punya aturan berbeda. Nah ini untuk guru pamong wajib tanda tangan, dosen pembimbingnya juga wajib tanda tangan. Dan nanti di lembar ke-4 dan ke-5 itu kepala sekolah tanda tangan dan ini wajib dicap. Ya. Ini wajib dicap sama sekolah. Berarti kalian jangan PPL itu udah selesai, jangan asal selesai aja karena ada tugas kalian yaitu membuat laporan. Nah, untuk laporan tuh apa aja sih isinya? Mungkin di sini ada contoh laporan. Ini terlihat kan ya share screen saya? Iya Bu. Oke, ini mungkin udah dibaca kali ya sama kalian. Secara garis besar, kalian bisa mengikuti ini aja, laporan kegiatan PPL di sekolah masing-masing. Misal Tasya pakai SMAN 18 Bekasi gitu ya. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Kalau yang sendiri ya berarti sendiri gitu ya. Kalau yang sendiri nggak masalah laporan kalian lebih tipis karena kalian sendiri. Kalau yang bertiga laporannya lebih tebal,
wajar saja karena kan bertiga. Untuk tahunnya jangan lupa ini diganti 2021 gitu ya, karena pelaksanaannya di tahun 2021. Intinya di PPL ini bisa diikuti, hindari typo dan kesalahan penulisan. Ini guru pamongnya masing-masing siapa diisi gitu ya. Kalau guru pamongnya ada satu ya satu aja, kalau guru pamongnya ada dua kayak sekolahnya Putri tulis aja dua-duanya. Di sini dosen nama saya, di sini NIDN-nya juga sama nama kepala sekolah. Untuk penamaan jangan sampai salah, NIP atau NIDN jangan sampai ada yang salah. Karena kalau salah nama biasanya pada males buat tanda tangan gitu ya. Untuk wadeknya masih sama, Pak Endang, Suhendar MT. Kata pengantar, ini kalian buat sesuai dengan nama sekolah kalian masing-masing. Untuk jenis penyusunan dan terima kasihnya ini kalian boleh disamakan, tinggal diganti aja nama-namanya yang baik seperti apa gitu kan. Untuk tanggalnya juga dan tempatnya jangan lupa karena beda ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di Tangerang gitu kan. Saya dapat 5 kelompok dan saya sempat kaget juga, banyak juga ini kan. Mending kalau saya punya anak 8 satu sekolah enak. Ini ada 5 kelompok jadi kucar-kacir nih kemana gitu kan, ngejar yang pas perpisahannya. Untuk daftar isi seperti biasa disamakan. Ini pakai template aja atau rapih gitu ya dibuatnya. Daftar gambar, daftar lampiran seperti biasa. Bab 1 pendahuluan, ini ada arti, tujuan, status, tempat program pengalaman lapangan, waktu program pengalaman lapangan, persiapan, bab 2 dan seterusnya. Nanti kita kulik bareng-bareng. Dan seterusnya. Nah, untuk bab 1 ini kalian boleh ambil dari sini atau kalian bisa mencari referensi lain gitu ya. Jadi kalau target kita PPL itu, kalau saya sih gimana ya, kalau PPL itu kan kalian udah capek ngeluarin biaya pribadi juga. Kalau saya sih nanti ini mah di laporan ya. Kalau saya ngegebrak kalian gitu kan, mahasiswa pembimbing saya, kalau bisa kalian minimal dapatnya B+ deh. Gitu ya. Harus pede buat minimal dapatnya B+ gitu. Kalau syukur-syukur dapat nilai A, karena waktu itu saya juga PPL alhamdulillah sih dapatnya A gitu. Deket-deketin aja deh guru pamongnya. Alhamdulillah Bu. Sama dosen pamongnya gitu kan. Nah untuk ini tempat program ini penting, kalian harus sering dokumentasi. Karena ini belum selesai sekolahnya gitu ya. Ayo di foto sekolah-sekolahnya, alamatnya juga jelas, kode posnya juga ada. Waktunya pun kalian masih inget gak kalian tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya kan? Cuman memang bagusnya itu PPL 3 bulan karena sekarang PPL itu mata kuliah tambahan, nggak masalah sih, nggak harus 3 bulan. 8 kali pertemuan juga itu sebenarnya sudah cukup untuk minimal pertemuan PPL gitu ya. Persiapan juga seperti biasa lah ya, boleh mengikuti ini atau kalian atur dengan kata-katanya baiknya gimana. Terus untuk bab 2 ini juga jangan lupa kalian harus cari logo sekolahnya. Keadaannya juga kalian cari tiap sudut kiri, kanan, atas, bawah, ya kan? Kalian cari mana yang jadi ikonik sekolah tersebut, ya. Jangan sungkan untuk dokumentasi sekolah tersebut, gitu ya. Ini juga harus jelas. Ya, visi misi juga tiap sekolah punya visi misi yang berbeda. Ini kalian bisa lihat di papan sekolah ya, biasanya ada di ruang guru atau di ruang BK, biasanya sekolahan itu punya visi misi tersendiri. Atau tanya ke waka kurikulumnya, apa sih visi misi sekolah tersebut gitu ya. Sarana dan prasarana ini pas kalian ngajar juga mau nggak mau difoto gitu ya. Boleh mengikuti ini, boleh ditambahkan ya, karena kan kalau kantin kayaknya sekarang lagi pandemi jarang dipakai nih kan kantin gitu. Kalian bisa difoto juga, mungkin jarang ada siswanya gitu kan. Ada yang punya lab mungkin bisa juga difoto labnya. Nah untuk observasi belajar mengajar, tunggu saya mau nambahin Ricky baru join. Nah, untuk observasi proses belajar mengajar, ini kalian bisa observe bareng-bareng
apa sih yang menjadi ciri khas di sekolah tersebut. Saya juga saya juga kaget ada beberapa sekolah yang punya inisiatif bagus, ada yang punya podcast, ada yang punya YouTube gitu kan. Terus ada hal-hal yang bisa kamu ambil, apa sih yang bikin menarik dari sekolah tersebut gitu ya. Terus kalau observasi aktivitas siswa itu kalian bisa lihat secara keseluruhan gitu ya. Bagaimana sih siswa di sekolah tersebut gitu kan. Apakah ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah, karena kan tiap sekolah punya rules yang berbeda gitu. Terus observasi aktivitas siswa di luar kelas, ini menurut saya kalian bisa lihat dari PJJ kali ya. Kalau yang ini kan PTM-nya mungkin ya kalau di sekolah. Kalau yang di luar kelas kalian bisa lihat aktivitas gimana sih di PJJ, apa mereka lebih aktif atau enggak. Kalian bisa tuangkan di laporan ini gitu. Apa sih alasannya gitu kan. Terus mengajar bidang studi atau mata pelajaran, alhamdulillahnya di sini kita mengajarnya fisika semua ya, kecuali yang di SMP mungkin IPA. Ya kan? Pak Hoirul sama Rosa ngajarnya IPA atau fisika? Iya Bu, IPA Bu. Pak Hoirul gimana sekolahnya? Fisika atau IPA? Saya itu Bu IPA cuman ya ke arah fisika Bu. Oh berarti lebih udah dijurusin ya SMP-nya ya? Iya Bu. Oke. Itu babnya juga saya pilih bab fisika. Oke, sip. Siap. Nah ini kalian jelasin, kalian pembelajarannya itu kan pakai apa? Kalau sekarang kan ada beberapa yang sering pakai PJJ gitu ya kan, ada yang pakai Google Meet atau Google Classroom. Kalian jelasin semuanya di sini, di laporan, ya kan? Atau ada yang menggunakan praktikum virtual, silahkan. Ada intinya kalian menjelaskan apa sih yang kalian ajarkan di sekolah ini gitu kan. Terus nah kalau ini mau mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, ini kalian juga bisa tuliskan karena kan kalau ini mungkin masih luring. Kalau sekarang kan daring, luring, ada yang PTMT gitu ya, ibaratnya ada perbedaan gitu kan. Kalian bisa jelaskan di sini mengapa entah anak-anak tiba-tiba datangnya maunya absennya doang gitu kan, terus tiba-tiba dia keluar. Kalian jelasin semua di sini. Ya. Kalau yang bareng-bareng mungkin enak, kalau yang sendiri bisa kerjasama. Makanya saya adain Google Meet ini yang bimbingan PPL-nya sama saya. Yuk kita kupas bareng-bareng laporannya. Terus kalau ini dalam pemeliharaan kalian intinya lihat aja lah ya kebersihannya kayak gimana. Apa aja sih keunggulan di sekolah situ, tulisin aja gitu ya. Kan sekarang beberapa sekolah itu udah pada kepasang sendiri gitu kan proyektor gitu kan, atau kalian dapat akun Google Classroom dari guru pamongnya dikasih, terus punya link apa, punya kuis apa, kalian tulisin aja. Terus ini juga kokuler sama ekstrakurikuler, mungkin kalian bisa kemarin yang ikut apa tuh yang hari guru atau ada hari-hari event lainnya kalian ikut upacara, boleh juga ditulis di sini gitu kan. Nah, ini menyelenggarakan kegiatan lain praktikan gitu kan. Nah, ini tadi upacara, bisa juga kalian melaksanakan piket gitu kan. Nah, ini menghadiri pertemuan dengan dosen pembimbing. Ini kalian bisa tampilkan saya di sekolah gitu ya. Kalau di Malahayati sama di SMA 18 saya udah ke sekolah gitu kan ya. Ya, jadi kalian bisa tambahkan gitu ya. Terus kalau yang kemarin Ibu ikut PJJ di kelasnya Putri ya Put, mungkin nanti Putri juga bisa nambahin, saya monitoring pas PJJ-nya gitu. Terus ini seperti biasa lah ya membuat laporan. Nah ini untuk penutup, kalian jelasin bagaimana, ngikutin ini aja lah ya, paling dibedain sama sekolahnya. Kalian mau nambahin kata-katanya juga boleh, ada yang kurang sesuai dengan ini juga boleh dihapus gitu. Nah ini seperti biasa lah ya secara umum, saran juga apa gitu kan. Sarannya bagi SMA-nya apa gitu kan. Mungkin kalian mendapatkan tupoksi yang berlebih atau kalian merasa nyaman di sekolah tersebut.
Untuk lampirannya kalian ini buat sendiri lah ya. Boleh diisi sejujur-jujurnya untuk lembar observasi. Aktivitas guru di kelas juga kalian isi sejujur-jujurnya. Instrumen observasi, oh ya ini kayaknya beda lagi gitu ya, tapi sama lah intinya. Nah, pembelajaran juga kalian isi juga, sesuaikan dengan ini, tinggal di checklist enggak gitu kan ya. Ini kalian pada pakai instrumen observasi pembelajaran enggak? Udah pada buat belum? Ada sih. Ada Bu. Tasih ada ya? Tempatnya. Sip. Pokoknya ikutin aja ini. Kalian sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Ya. Ikutin aja ini. Karena ini kan beda-beda nih. Nah, ini penilaian mengajar di oleh guru Pamong. Nah, ini seperti biasa lah ya. Nilainya alhamdulillah nih A. Saya lihat kalau yang laporan ini. Bu, saya mau tanya boleh nggak Bu? Kenapa, Put? Ini Bu terkait nilainya itu dia berbentuknya huruf apa itu ya Bu ya? Angka ya Bu ya? Yang mana? Huruf sama angka yang di Itu sini. Yang ini. Ya kan kalau Kak Cici, ya itu laporannya. Yang itu kan dia pakai angka ya Bu ya? Emang pakai angka. Sebenarnya tuh sebenarnya boleh yang mana sih Bu, yang angka apa yang huruf ya Bu bikinnya? Angka, biar mudah nanti buat ngerata-rata skor. Karena kan kalau skor itu biasanya pakai angka. Nanti kalau 92,3 berarti di kriterianya A. Gitu. Oh iya Bu, paham. Berarti bener Bu, nilainya pakai angka. Iya. Jadi pas dijumlahin totalnya itu dihurufin ya Bu? Iya, betul. Biasanya kalau konversi nilai kayak Oke, gitu. makasih Bu. Iya. Nanti ditulis tangan ya Put. Saya sih udah bilang sama Pak Rai sama Bu Septa. Kalau Pak Rai sih oke-oke aja, Bu Septa nih yang kadang bingung, susah ditemuinnya. Jadi saya kadang suka kasihan sama Syafira. Oke Bu. Tunggu ya. Ini masih di penilaian jadi agak lama. Ini lumayan banyak karena jumlah mahasiswanya banyak. Oh iya, ngobrol dulu kali ya sama yang lain. Ternyata kan saya juga alumni Unindra lah ya. Saya juga dapat kabar kalau yang satu kelompoknya itu kurang dari 8, itu nggak dapat subsidi dari kampus. Maksudnya subsidi itu entah dapat plakat, dapat jam, atau dapat bingkisan gitu lah ya dari koperasi. Kalau yang kurang dari 8 kelompok mau nggak mau pakai dana pribadi. Gitu ya. Kayaknya nanti kenang-kenangan buat guru Pamong, buat kepala sekolah atau buat sekolah ya mau nggak mau dari dana pribadi. Karena saya juga sama kok, dosennya nggak dapat apa-apa, intensifnya biasa aja, pengalaman. Ya, jadi kita sama-sama belajar ikhlas ya di sini ya. Untuk PPL ya. Nah, ini ada lampiran individu praktikan. Di sini seperti biasa ya, mungkin isinya administrasi tiap di sekolah, baik itu kehadiran, RPP, kalau yang ada prota, prosem gitu kan, atau yang ada punya buku kerja, nggak apa-apa lampirin aja di sini gitu. Wayah nawe tebel gitu kan. Ya, untuk jenis RPP ada yang RPP 1 lembar atau RPP banyak, tapi hati-hati dalam penulisan atau kurang metode pembelajaran atau penilaiannya kalian itu tidak sesuai, silahkan untuk semuanya yang dibimbing oleh saya harapkan kalian punya link drive tersendiri tentang laporan. Jadi saya tahu gitu progresnya. Kalau Tasya sama kawan-kawan itu sudah mengirimkan ke email saya. Otomatis kalau link drive itu kalau kalian perbaharui bakal terus perbaharui ya Tas. Halo Tasya. Iya Bu. Ya kan? Iya. Jadi nanti saya tinggal klik linknya apa aja isinya. Kalau nggak salah Tasya sih udah ngirimin ke saya. Jadi saya gampang untuk ngecek sama monitoringnya gitu.
Ini seperti biasa lah ya, penilaian kalian. Selama ada kalian jadi PPL di situ, digabungin aja semua gitu kan. Ini dia pakai lab virtual, mungkin ngajarin lab virtual kali ya, jadi ada. Terus ini masih yang laporan individu kalau menurut saya, sorry ya agak lama. Isinya sih sebenarnya laporan itu apa yang kalian kerjakan saat PPL sih. Pada umumnya sebenarnya nggak susah-susah banget gitu loh. Apa yang udah kalian laksanain udah masukin aja ke dalam laporan tersebut gitu. Iya, loadingnya agak lama. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman sambil nunggu ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Pengumpulan itu Bu, laporannya ada itu nggak batas tertentu nggak? Iya, kayaknya sih Februari deh Pak, kalau Bapak yang kan Bapak kan otomatis dari bulan Oktober ya? Ya Pak, Bu. Iya, berarti Februari Pak targetnya. Intinya jangan sampai kelewat semester baru gitu. Kayaknya Iya sih ya. Februari awal atau Januari akhir lah ya untuk laporan. Ini paling Iya. kebanyakan RPP sih yang di dalam laporan ini. Terus dokumentasi deh. Nah, untuk RPP kalau bisa nanti kalian ya kayak gini ya, yang ada di cap, terus yang ditanda tangan juga sama guru pamong. Nah, ini juga bagusnya ditanda tangan sih. Jangan guru sama ininya tanda tangan, ini nggak ditanda tangan. Nah, ini kalian ada kegiatan apa aja sih gitu. Yang penting momen-momennya masukin aja ke sini gitu kan. Pembelajaran di kelas apa aja ya, masukin aja di sini. Oke? Kayaknya itu doang sih paling isi laporannya. Paling ya cuma saya minta laporan kalian dibuat dalam bentuk drive seperti ini. Jadi nanti saya tinggal ngeling-ngeling. Nah, di sini ada buku pedoman, mungkin kalian bisa dibaca. Tapi ngikutin laporan yang sebelumnya juga boleh. Mungkin di sini ada beberapa format yang ada diperbaharui gitu ya di pedoman PPL ini gitu. Tinggal ikutin aja ini ya, ada pedomannya. Gimana yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Iya, kenapa Riki? Ya kan saya mulainya dari Januari ya Bu. Nah, itu untuk laporannya kayaknya kalau Februari itu terlalu mepet gitu. Iya, nggak Gimana bisa ya Bu? kamu mah. Kan saya bilang Iya. yang pelaksanaannya itu di semester ganjil ya. Ya kalau kamu berarti kemungkinan bulan April, Rik. Kalau mau cepet, kamu minta ke sekolah 8 kali pertemuan aja. Kalau disuruh 3 bulan, kecuali kalau kamu barengan sama skripsi ya, itu why not gitu, nggak masalah bagi saya. Kamu bisa nggak ngelobi sekolah buat 8 kali pertemuan aja cukup. Iya Bu, malah sekolah yang minta itu Bu, untuk 8 kali pertemuan jadi 1 bulan tuh selesai Ya, iya. seminggu 2 kali. Berarti kan targetnya bulan April selesai ya, Rik. Kan Riki sendiri. Ya Bu. Gitu. Wajar aja kalau yang sendiri laporannya lebih tipis daripada yang banyak. Kalau yang laporannya itu tadi banyak sampai 400 lebih, karena kan banyak. Kayaknya ada 10 atau 8 gitu mahasiswa itu. Jadi banyak laporan PPL-nya isinya gitu. Nah, lagi lanjut ya. Kalau pada kenyataannya PPL itu bagusnya di dosen itu di awal, di tengah, sama di akhir. Jujur aja saya di SMA 18 kayaknya paling sering ke sekolah ya Tasya. Mungkin Tasya bosen kali ketemu saya melulu. Karena memang sekolahnya maunya seperti itu gitu loh aturannya. Karena SMA negeri dan di Bekasi, di kota pula, saya juga tahu lah ya. Sistemnya memang seperti itu, agak ribet kalau menurut saya, beda sama sekolah-sekolah lainnya gitu kan. Jadi kalaupun
ada yang saya hadir atau saya nanti kemungkinan bisa ikutnya hanya secara virtual, saya mohon maaf ya, gitu. Karena satu kendala, saya kebetulan lagi hamil muda, terus ditambah lagi jaraknya mungkin yang lumayan jauh gitu kan. Kalau saya mampu dan lagi sehat, ya saya bilang insya Allah saya bisa usahain. Tapi kadang kan saya suka ada bentrok gitu loh sama kegiatan yang lainnya. Ya, jadi kalau nanti saya bisa komunikasi secara virtual sama guru pamongnya, pasti saya biasanya berani untuk komunikasi duluan ke guru pamongnya. Saya nggak ngelepasin gitu aja atau ngelupain gitu aja, ya. Karena ini PPL tanggung jawab bersama, gitu. Saya nggak akan ngelepas kalian sebelum laporannya itu selesai. Jadi Riki targetnya April ya Ki, selesai ya Ki. Paling Iya mau. Bu, siap Bu. Tapi kamu harus ngasih tahu dosen PA atau soalnya kan PPL ini jatuhnya semester ini kan ya. Saya bingung ini. Atau konfirmasi ke TU nih baiknya kayak gimana karena kamu diterimanya di semester ganjil. Nih Rosa keluar tapi dia nanya. Bu maaf mau tanya instrumen penelitian keterampilan merencanakan desain pembelajaran itu bagaimana? Oh, tapi dia nggak ada. Saya mau jawab orangnya nggak ada. Rosa kedengeran nggak suara saya? Kedengaran Bu. Oke, di sini ada form penilaian tentang desain pembelajaran. Di sini kan udah ada ya desain pembelajarannya seperti apa. Komponen kemampuannya ikutin ini aja, merumuskan indikator. Ini nanti guru pamongnya yang akan menilai. Kamu memilih materi pembelajarannya sesuai nggak? Sumber pembelajarannya juga, materi pembelajarannya, alat bantu pembelajarannya juga sesuai apa enggak? Pendahuluan, ini kegiatannya di awal, terus kegiatan intinya, penutupnya ini biasanya gurunya nanti akan monitoring. Saya mau tanya Tasya, gurunya suka monitoring kamu nggak guru pamongnya? Kenapa Bu? Hah? Kenapa Bu? Guru pamong kamu suka monitoring kamu atau enggak? Iya Bu, Nah, suka. Tasya, Rosa. Kan ini pertanyaan Rosa. Ya Bu, Monitoring kamu nggak? jarang Bu, soalnya kan kita saya cuma kayak jarang ketemu juga, jadi cuma pas ketemunya tuh pas PTMT gitu doang. Oke. Tapi biasanya kalau desain pembelajaran ini dilihat dari RPP sih. Sama saat pelaksanaan iya, tapi biasanya secara keseluruhan desain pembelajaran ini dilihat dari RPP. Gitu. Ya Bu, makasih Bu. Buat RPP enggak, Ros? Belum Bu, Nah, enggak Bu. emang guru pamongnya nggak minta? Awalnya minta tapi kayak ya udah ini aja gitu, ya udah. Ini pas terakhir katanya iya harus sesuai RPP, saya bingung jadinya. Memang harus sesuai RPP. Kalau mengajar itu, kamu pakai metode pembelajaran atau media pembelajaran apa? Bagaimana pelaksanaannya? Ya kan? Terus yang PJJ juga kan RPP-nya ada RPP PJJ. Ya mau nggak mau dibuatnya seperti itu PJJ. Kamu ngelaksanain PJJ nggak, Ros? Laksanain Bu. PJJ iya, PTM iya ya? Iya Bu. Oke. Karena saya nggak monitoring kamu dari awal, jadi saya yang mengharuskan kamu untuk ya mau nggak mau administrasi yang diminta sama sekolah sesuai laporan harus ada, jangan sampai enggak gitu. Apalagi kamu sendiri. Oke Bu, makasih Bu. Ya, target akhir Januari deh selesai. Ibu minta drive-nya gitu. Kalau untuk Riki kayaknya belum saya minta gitu karena dia belum ke sekolah. Tapi untuk survei udah ya Rik ya. Iya Bu, sudah Bu. Dan sudah sekolah 2 kali kemarin. Harusnya dokumentasiin aja dulu sambil nyicil-nyicil laporannya. Oh iya benar. Dan juga itu Saran mau saya ke gitu. sekolah lagi untuk kasih itunya ya, apa surat yang dari kampusnya itu kan soalnya belum saya kasih ke sekolah.
Kemarin sudah nanyain Bu kayak dari pihak sekolah, tapi kan saya belum dikasih tuh, makanya belum bisa menyerahkan. Betul. Sekolah juga nggak mau nerima asal mahasiswa kalau belum ada surat ya biasanya. Oke, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Maaf Bu, saya mau nanya lagi Bu, itu untuk laporan itu dibuat sehabis ngajar gitu setiap harinya, setiap pertemuannya apa di akhirannya Bu? Laporan PPL atau penilaian atau apa? Kalau laporan PPL itu sebenarnya kamu buat selama PPL, karena di situ kan tadi saya dari awal lihat ya, PPL itu ada bagaimana kondisi sekolah, terus kalian juga harus mengobservasi di awal, di tengah, sama di akhir. Kalian harus tahu kondisi sekolah, baik itu siswanya, baik itu gurunya, ada yang di luar kelas atau yang di dalam kelas gitu. Jadi mau nggak mau nyicil laporannya. Kalau untuk laporan harian gitu Bu, Kayaknya ada deh. Tasya ada ya laporan harian ya, Tasya? Kenapa Bu? Laporan harian ada kan ya? Atau mingguan ya? Ada kan ya? Ada. Iya, ada. Baca aja deh pedoman sama laporan yang di situ. Setahu saya ada. Oke Bu, baik Bu. Ada lagi? Putri gimana, udah dibuat drive-nya Put? Apa teman-teman kamu masih KKN jadi kamu belum buat? Kalau misalnya buat laporan yang observasi gitu-gitu yang bab 1 sampai bab yang awal-awal kita udah Bu, itu rame bareng-bareng. Tinggal laporan yang sendiri-sendiri Bu, tinggal dikumpul-kumpulin doang. Bener. Oke. Sip. Jadi biar nggak nunda, apalagi Putri dapat inovasi talenta kan. Kamu mau nggak mau cepet lulus Put. Iya Bu. Jadi beban tapi harus kuat ya. harus akhir Desember Bu produknya mau nangis. Apa? Iya, kan saya bikin produk ya Bu, aplikasi. Mereka harus jadi bulan akhir Desember kalau nggak awal Januari. Kaget saya. Tapi nggak apa-apa Bu, jalanin aja. Oh bisa berarti ya. Insya Allah Bu. Begadang terus, nggak boleh rebahan. Siapa pembimbingnya Put? Saya Bu Irnin Bu. Oh Bu Irnin sama Pak Dasmo. Oh sama Pak Dasmo, oke lah. Oke. Berarti udah sampai bab 3 dong Put? Udah Bu, bab 3. Alhamdulillah. Tinggal bikin produk dulu ini Bu. Iya, baru bisa jadi bab 4 karena kan bikin produk. Validatornya, kamu bikin aplikasi apa tujuannya? Ini Bu, aplikasi modul praktikum. Oh, gampang lah modul praktikum mah. Nah ya Bu. I-modul? Iya, i-modul tapi dalam bentuk aplikasi Bu. Oh iya. Yang kayak produknya Askia waktu dia lomba LIDM itu loh Bu. Flipbook bukan sih? Bukan Bu, saya aplikasi. Jadi ntar di download gitu pakai link. Askia sama Erdin? Iya yang waktu itu yang sama Erdin bener. Kamu niatnya mau praktikum apa modulnya? Itu praktikum listrik dinamis Bu. Ngambil satu itu aja kan? Praktikumnya 3 kata Bu Irnin Bu minimal. Oh iya bener. Kalau mau bagus sih mending 3. Oke, berarti ngoding juga dong ya? Enggak Bu, enggak pakai codingan Bu. Saya pakai itu softwarenya SAC. Jadi tinggal kayak masukin template gitu doang Bu. Oh, berarti nyambungnya ke pet apa kemana? Iya Bu, pakai pet praktikumnya. Oh iya, paham, isi aja. Oke lah. Biar cepet soalnya kalau yang coding tuh agak susah. Iya Bu. Kan saya milih SAC. SAC aja. SAC-nya gratis ya, 30 hari. Iya Bu, dia 30 hari. Tapi kayaknya saya mau beli yang premium aja deh Bu. Oh, dapat dana berarti. Iya, tapi nggak tahu deh Bu, saya bingung.
Nggak apa-apa Put, biar yang lainnya tahu, biar bisa cepet-cepet juga kayak Putri. Kalau kamu dipaksa cepet. Dituntut, Bu. Oke, Bu doain aja deh yang terbaik. Amin, Bu. Makasih banyak. Oke lah kalau begitu. Gimana Tasya? Ada yang mau ditanyain lagi Tas? Nggak ada sih, Bu. Kalau untuk laporannya kita ngikutin anak UNJ, Bu. Serius? Pakai formatnya UNJ. Tapi nanti buat yang ke Unindra? Beda lagi, Bu. Oh, berarti bikin 2 laporan dong ya? Kalau yang UNJ tuh otomatis buat sekolah kan? Iya. Karena UNJ very simple, Bu. Oke lah kalau begitu. Iya sih kemarin juga waktu zaman saya juga kan teman saya anak UNJ ya. Teman SD gitu. Suka pas bareng kita PPL. Cuman kan dia di SMK jurusannya Teknik Elektro. Dia minta tolong saya juga ingin. Kok laporan lu simple banget ya? Laporan gue ribet banget. Kata dia iya dibikin simple aja tahu orang formatnya kayak gini. Berarti masih yang simple itu kali atas ya. Adik saya juga simple banget saya lihat. Adik saya juga kan PPL juga. Iya, simple banget, Bu. Bahkan kemarin dia mau beli A4 saya 90 lembar doang, Bu. Iya, padahal mereka banyak kelompoknya kan. Iya. Iya. Oke lah. Atur aja ya Tas, baiknya gimana karena kan kita balik lagi ke mitra maunya seperti apa. Oke. Wahirul gimana, ada pertanyaan? Paling itu aja Bu. Daftar nilai aja ya Bu ya yang disiapkan sama apa kenang-kenangan ya Bu ya. Iya. Bapak udah dinilai apa belum nih? Sudah Oh, Bu. alhamdulillah udah ditanda tangan. Sudah kemarin sekalian PKG saya Bu, penilaian kinerja guru. Oh, alah, enak dong ya. Berarti langsung. Iya Bu. Pak, berarti nanti saya hari Rabu ya ke sana ya? Iya Bu. Semoga saya sehat. Kalau enggak bisa nggak virtual? Oh bisa juga kalau Ibu nggak mau. guru Ya. pamongnya? Kan kadang ada beberapa sekolah yang guru pamongnya nggak mau, kepala sekolahnya maksa buat datang gitu. Oh di sini mah itu Bu. Fleksibel. Insya Allah bisa Bu. Fleksibel. Dibicarakan. Oke lah kalau begitu. Kalau yang aman. Karena gini, saya takut nih Ricky sama Rosa nih. Kepala sekolahnya belum tahu masih ngambang. Kan sekarang zaman modern gitu kan. Saya aja kampus mengajar alhamdulillah Pak kemarin virtual terus. Karena saya jauh kan dapatnya waktu itu di Jambi. Alhamdulillahnya dinas pendidikannya, sekolahnya, kepala sekolahnya mau virtual gitu. Cuman emang intens. 2 minggu sekali kita ada obrolan gitu. Berarti saya nanti WA guru pamong Bapak kali ya? Ya boleh Bu, atau saya yang beritahu Bu. Iya, paling nanti dokumentasi virtual gitu. Ya. Iya. Kabarin ya Pak, japri saya aja ya, baiknya gimana. Iya Bu, siap Bu. Makasih loh Pak Herul infonya. Ya sama. Saya juga makasih Bu. Yuk. Oke, yang lainnya gimana Ricky sama Rosa? Iya Bu, mungkin belum ada lagi ya Bu. Nanti mungkin setelah saat pelaksanaan kayaknya bakal banyak nanya saya Bu. Ya karena belum dilaksanain ya. Iya Bu. Oke, nah ini saran dari saya karena kita kan PPL di sekolah orang gitu ya, terus kepala sekolah sama gurunya, wakakurikulumnya kan udah nerima. Saya sih cuman ngasih saran buat teman-teman yang ikut PPL, kasihlah bingkisan ke guru pamong, ke wakakurikulum, ke kepsek atau untuk sekolah gitu ya, bagusnya ya. Ya kenang-kenangannya nggak usah yang mahal, tapi yang sekiranya ada logo Unindranya gitu atau ada gambar Unindranya. Terus kemarin kan saya sempet nanya sama Vera, katanya di koperasi untuk plakat udah nggak ada gitu kan, ada pun tinggal satu, ada tuh kayaknya tinggal payung. Nah saya sih menyarankan cari aja online gitu, tapi yang ada logo Unindranya gitu. Kalau kalian pernah ke lab, pernah lihat nggak jam di lab yang ada logo Unindranya, atau di kelas deh ada jam yang ada logo Unindranya di tengah. Nah itu saran saya pakai itu, atau bisa juga beli plakat yang ada logo Unindranya sama logo sekolah, ucapan terima kasih bla 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 gitu kan ya.
nama kalian ditulis, nama guru pamong, dosen pamongnya bisa dilihat lah ya plakatnya kayak gimana. Pak Hirul ada plakatnya nggak? Ada Bu, Coba ada dong Pak, logo. on cam. Oh, belum jadi Bu. Oh belum jadi, oke. Nanti Baru dipesan hari ini, cuma ada logo Unindra dan sekolah Bu. betul, emang kan bagusnya Iya, Bu. kayak gitu ya. Nanti Bapak kirim ke grup ya contohnya. Mungkin Iya, bisa siap, jadi Bu. referensi yang lain gitu. Ya. Plakat yang saya lihat di Shopee harganya 100-an Bu. Terus ada plakat yang 60 ribuan tapi nggak ada tempatnya gitu. Jadi cuma plakatnya aja gitu. Gimana Bu menurut Ibu? Kalau Tasya jadi inget ya. Kalau Tasya mau minim budget, beli aja yang murah. Untuk tempatnya beli terpisah sendiri gitu loh, di compare. Cuman yang saya takut kalau online itu bakal pecah atau enggak itu. Iya makanya tuh Bu. Ya, kalian compare dulu deh. Atau gini, Yos, kalian anak Bekasi kan? Ini deh, belinya di daerah stasiun. Di situ murah setahu saya. Di terminal ada kayaknya ya Bu ya. Yang di seberang terminal Bekasi itu Bu. Atau yang paling banyak itu deket stasiun setahu saya. Oh iya, oke Bu. Itu apa Bu? Plakat. Di dekat stasiun Bekasi ada Bu, Iya banyak. Kan? Kalau nggak di terminal ya itu pokoknya ada deh, cari aja plakat daerah Bekasi. Menurut saya enak beli langsung. Tapi kalian compare gitu, mana sih yang Kalau murah? online takut pecah juga ya Bu. Kalau yang online sih yang saya takutkan adalah takut pecah. Itu yang saya takut. Bu, Apa Yos? mau baru join ya Bu, saya ketiduran. Iya, biasalah. Capek Itu ya. untuk harga plakat kayak gitu, kalau di Shopee kan rata-rata 100-an ya Bu. Tapi kalau yang saya tahu beli langsung 300-an Bu. Oh gitu Yos. Nggak tahu sih Bu, saya ngeliat kemarin saya ngecetak stiker buat kenang-kenangan murid ya Bu. Saya ngeliat harga plakat juga 300-an. Tapi kalau yang di Bekasi sih saya nggak tahu juga ya Bu. Iya, maksudnya kalau mau minim budget kita harus compare gitu ya. Mumpung belum dibeli. Gitu Yos. Mungkin kita cari yang harga sekitar 150-an aja kali ya Bu. Tapi bagus nggak sih ya segitu? Ada Ci. Di shop ntar gue kirimin. Jangan di Shopee dulu. Asya. Yosi gak jelas deh mulai. Soalnya iya deh, nggak apa-apa deh. Pak Hoerul beli di mana Pak Hoerul? Saya beli di langganan Bu, di daerah Condet Bu. Itu harganya macam-macam, ada yang 30.000, ada yang 85.000, ada yang 130, macam-macam Bu. Di situ aja kali ya, ke Condet itu. Kan ada Di situ aja deh. Di Google ada bisa dicari lembaga bina prestasi. Lembaga bina prestasi. Lembaga Oke, benar. Iya, ntar ada investasi ya Condet. ada petanya kan bisa dicari tuh. Cuman bukanya agak siang, dia jam 11. Iya nggak apa-apa deh. Kan kalian baru pada pulang sekolah sama selesai kuliah jam segitu kan ya. Oh iya nih, Kramat Jati, Jakarta Timur ya? Iya, dia itu masuk ke Ramat Jati, cuman agak deket PGC Bu. Oh iya PGC. benar. Citan Bu, nggak jauh dari mall situ. Oke. Tuh kan dapat info dengan adanya plakat ini. Apa aja Pak? Bapak mesennya apa Pak? Plakat. Plakat juga. Saya mesen yang dari kayu sih. Oh, lumayan tuh. Yang dari Harga murah lah, sedang. kayaknya Lehuga itu Pak. Itu jadinya berapa lama Pak? Jadinya cuman sehari. Tadi Sehari jadi. juga kalau ditungguin ya agak lama sih, bisa 2 jam 3 jam, cuman saya nggak mau nunggu jadi saya tinggal aja, paling Sabtu saya ambil.
Pak boleh share kontaknya nggak Pak ke grup? Iya, ada kontak itunya yang bikinnya. Nanti saya share ya. Makasih. Iya. Tuh kan, adanya rapat ini berfaedah. Ibu di mute. Ada rapat ini berfaedah kan, Yos? Kalau ada Yosi Alhamdulillah. pasti rame deh. Rika nih yang nggak ada, biasanya Rika lebih barbar. Oke lah kalau begitu, ya. Berarti udah nih, nggak ada lagi pertanyaan lagi ya. Udah dapat info tuh dari Pak Hoirul. Jangan lupa kirim kontaknya Pak. Lumayan kan main ke Condet, sekalian main ke kampus ada waktu kapan sekalian. Ya, Nggak boleh masuk Bu, masuk kampus. mainnya ke Ranco. Boleh. Kalau Main gedung ke sekre lah. tuh kan main ke sekre kata Putri gitu. Senengan Putri main ke PPL sekre. bayar nggak sih Bu? Apa? PPL bayar nggak sih Bu? Apanya yang bayar tuh? Ke kampus? Oh iya, kita belum bayar. Emang harus bayar ya? Saya baru tahu. Kemarin rapat bersama FMIPA itu bilangnya 200.000, saya kaget Bu. Dikirain saya cuma 150, soalnya pas itu 150. Mata kuliah pilihan bayar. Iya Bu, bayar 200.000. Tapi di Sika belum ada Bu, belum muncul-muncul Nah di tagihannya. Sika belum ada Ya nggak usah Bu. bayar dulu lah. Tunggu aja nanti. Tunggu ada lagihan. Iya Bu. Kaget saya. Iya sih, saya juga dulu kalau nggak salah bayar 80 zaman saya. Sekarang udah 200 ya? Geleng. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Yosi belum tahu ya, kalau saya cerita lagi nanti Yosi mencak-mencak kalau ada asistensi mengajar mandiri. Apaan Ibu belajar mandiri? Kamu baru datang sih. Jadi tadi Ibu ulangin ya. Jadi tadi ada rapat sosialisasi asistensi mengajar mandiri. Itu untuk semester 5, 6 dan 7. Jadi kalau misalnya kalian mau kayak kampus mengajar, ada asistensi mengajar mandiri, tapi kalau asistensi mengajar mandiri ini khusus SMA. Ini mata kuliah pilihan tapi bisa konversi 20 SKS. Cuman pelaksanaannya itu sekitar 4 bulan. Gitu. Hampir sama kayak PPL. Cuman enaknya dapat konversi 20 SKS, dapat sertifikat juga. Itu berlaku untuk semester 5, 6 dan 7. Gitu. Istighfar dulu Ci. Itu dari itu Bu pemerintah. Enggak, dari fakultas MIPA. Oh. Sabar ya, Yos. Saya mikir-mikir dulu Bu. Enggak, Yosi udah nggak boleh ikutan mau semester 8. Bukan semester 7. Oh iya semester 8 ya, kirain semester 7. Bentar lagi mau 8 kan? Lupa Bu, saya masih ngerasa semester 7 soalnya. Sabar. Banyak tugas. Pengen Putri dan Amel Bu, udah kelar gitu kan. Udah enak ya Bu ya. Tip and trick-nya Bu. Enak apaan aja deg-degan. Berarti Putri tinggal skripsi doang buat Bikin produknya dulu Ci. produk apa teh? Oh yang talenta inovasi itu disuruh bikin produk. Enggak, itu tergantung skripsinya. Kan karena skripsi aku majuin itu ya media, jadinya bikin produk media. Oh, itu kan udah gak mikirin kuliah lagi, enak. Pokoknya tinggal fokus ke gitu aja doang kan ya. Iya gitu. Tapi yang semester 7 masih harus dikelarin ya? Apa dapat konversi sih? Enggak Bu, harus dikelarin Bu. Iya. Enak Bu. Itu mah Bu. Kemarin juga Bu Irnin bilang nggak dapat konversi SKS, cuman mereka lulusnya cepet gitu. Iya Bu. Oke lah, berarti cukup ya untuk hari ini, nggak ada pertanyaan lagi ya. Itu saran-saran dari saya dan sharing kita hari ini. Nanti paling saya minta kabar kalau perpisahannya kapan. Kalau Pak Hoirul kan bentar lagi, nanti tanggal 8 perpisahannya. Yang lainnya masih saya tunggu kapan. Semoga nggak bentrok saya pas pulang kampung, karena tanggal 10 sampai tanggal 15 kalau nggak salah saya bakal pulang dulu. Nah ada acara.
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.